Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Sebelum mengawali kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kelihatannya semua bangku terisi ya. Tidak ada yang absen hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semuanya sehat? Sehat. Mas Dani, kemarin nggak masuk, sakit apa? Oh panas, alhamdulillah ya. Karena cuaca, mohon kondisinya dijaga. Ya. Bu Lili, kepingin dengar semangat pagi hari ini. Semangat pagi. Pagi luar biasa, tetap semangat, beda bisa. Kurang kompak, ya. Semangat pagi. Pagi luar biasa, tetap semangat, beda bisa. Alhamdulillah, luar biasa semangat kalian untuk pagi hari ini. Sebelum ke materi, Bu Lili kepingin kita main-main dulu, biar kita refresh sejenak. Ya, kita main-mainnya yaitu ingat, clue-nya apa yang dikatakan Bu Lili? Clue-nya apa? Apa yang dikatakan Bu Lili? Ya. Nanti kalian bisa mengikuti apa yang dikatakan Bu Lili, ya. Siap? Siap. Bebek. Ayo, silakan diikuti. Wah, kurang fokus. Wes saiki tak tambahi. Kalau ada bebek biasanya ada apa? Entok. Ada entok. Bebek, entok. Bebek, entok. Berapakah jumlah bebek? 2. Salah. Mbak Salsabila, berapa? Kurang tepat. Mbak Ratna, jumlah bebeknya berapa? 2. Kurang tepat. Ingat, clue-nya apa yang disampaikan atau dikatakan Bu Lili? Yo, bebek, entok. Bebek, entok. Berapakah jumlah bebek? 2. Mbak Madila? 2. Kurang tepat. Yang sini, Mbak Warsa? 1. Mbak Eka? 3. Mas Ardi, berpikirnya keras sekali. 4. Kurang tepat. Ada yang bisa jumlah bebeknya berapa? Enggak. Mbak Sarah juga enggak. 5. Mbak Amel berapa? 3. Coba clue-nya apa? Mengikuti apa yang dikatakan Bu Lili, ya. Bebek, entok. Bebek, entok. Berapakah jumlah bebek? Berapakah jumlah bebek? Ya, tepuk tangan. Keren, berarti terpecahkan ya.
speaking hari ini. Tepuk tangan dong untuk Mbak Fadila. Jawabnya adalah jumlah bebek. Sudah konsentrasi? Sudah. Kalau sudah, Mas Adi minta tolong. Ya. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu melalui set gambar pada tayangan video yang ditampilkan, peserta didik berdiskusi kelompok sehingga dapat membandingkan komponen penyusun ekosistem, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik dengan benar. Model pembelajaran pada pagi hari ini yaitu menggunakan PBL atau Problem Basic Learning. Pendekatannya menggunakan saintifik. Metodenya menggunakan diskusi dan mengamati video. Penilaiannya nanti Bu Lilik menggunakan satu, yaitu kalian mengerjakan LKPD dan Google Classroom. Untuk pengetahuannya kalian nanti menggunakan pretest ya. Sudah? Kalau sudah, Bu Lili kepingin hari ini Mbak Kurnia. Nah, maju Mbak Kurnia. Bu Lili punya sesuatu. Silahkan ditempelkan mana dia masuk komponen biotik atau komponen abiotik. Oke, bisa? Silahkan Mbak Kurnia. Terus Mbak Emalia, ayo Mbak Emalia.
Terus Mas Yoga bisa? Bisa? Mas Yoga? Ya, apa-apa biar semangat. Boleh, nanti kita kalau misalkan ada yang keliru boleh dirubah ya. Terus Mbak Hani. Mbak Dila. Mbak Bila. Mbak Fadila. Mbak Fadila. Mbak Fadila sudah ya? Mbak Malia. Mbak Malia sudah. Yang belum? Mbak Marsha. Satu lagi saya kepingin Mbak Eka. Mbak Eka belum? Sudah? Kalau sudah, kita bahas satu persatu ya. Biotik dan abiotik. Alga termasuk biotik? Nah, kucing termasuk biotik? Ya. Sapi termasuk biotik? Sekarang kita bandingkan untuk yang abiotik. Abiotik air. Ya. Lumut? Nah, berarti keliru ya. Lumut harusnya masuk di mana? Ya. Masuk ke biotik. Mineral? Abiotik. Angin? Tanah? Biotik. Yang terakhir adalah udara. Oke, berarti hari ini kalian bisa arahnya mau diajak untuk menjelaskan atau mendeskripsikan komponen biotik dan abiotik. Oke ya. Sekarang lihat video berikut ya, diamati. Sebelum dilihat video, kalian membentuk kelompok dulu. Ayo, silakan membentuk kelompok 4 sampai 5.
Itu sudah loh. Biasanya nggak masuk. Ini kan akunnya. Keluarkan dulu. Keluarkan. Nah ini kan Bu. Nah ini. Sudah Bu tadi. Sudah membentuk kelompok? Sudah. Kalau sudah, Bu Lili berikan kalian LKPD ya. Kelompok 1 kelompoknya Mbak Dila. Kelompok 2 Mbak Nirma. Kelompok 3 Mbak Amel. Yang terakhir kelompoknya Mbak Eka. Silakan diamati video berikut ini. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Kalian pasti pernah pergi ke kebun binatang, sungai, laut, atau hutan kan? Nah, kalian pasti tahu dong kalau sebuah tempat itu adalah sebuah ekosistem. Apa sih ekosistem? Ekosistem adalah sistem yang melibatkan organisme hidup dengan lingkungannya. Hubungan timbal balik dalam suatu ekosistem merupakan hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Kalau ada gangguan di salah satu komponennya, gangguan tersebut akan mempengaruhi komponen lainnya. Dalam sebuah ekosistem terdapat dua komponen, yaitu komponen biotik dan karena saya nggak tahu karena apa. Kalau kemarin kan karena prestasinya ini masih connect. komponen adalah apa saja Apa? yang masuk ke dalam komponen biotik dan biotik tersebut kita bahas satu-satu ya. Komponen biotik merupakan bagian alam yang bersifat hidup. Makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan termasuk ke dalam komponen biotik. Menurut peranannya, komponen biotik dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu produsen, konsumen, dan juga pengurai. Silakan untuk video kalian lihat di grupnya ya. Jadi kalian bisa lihat di HP kalian.
Sudah? Belum? Ada yang sudah? Belum? Sharing YouTube-nya. YouTube-nya tadi mana? Ini ya? Oh. Sudah? Sudah? Mbak Ima? Ya, di YouTube. Ya, silakan diamati videonya. Ini sudah benar kirim ke dosen apa belum? Enggak gabung-gabung. Apa di kelas? Pemakai atau komposer bertugas menguraikan kembali zat yang terdapat dalam makhluk hidup yang sudah mati.
Sudah? Kelompok 1 sudah? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Juga sudah? Kelompok 3 sudah? Kelompok 4? Kalau sudah, silahkan LKPD yang ada yang diberikan Bu Lili diisi. Jangan lupa mengisi nama kelompoknya, ya. Ya, Bu Lili beri waktu 15 menit. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Apa yang kalian amati di video tersebut, kalian bisa tulis di LKPD-nya. Mas Yoga, paham? Ya. Silakan LKPD-nya dilengkapi ya. Jangan lupa diisi nama kelompoknya.
Nih,
Sudah? Oh, kelompok 3 belum. Sabar ya. Kita menunggu kelompok 3 dulu. Ayo semangat Mbak Ratna. Ya. Gak apa-apa, dilanjutkan. Sabar kelompok 4. Ya. Kenapa Mbak Ratna bingung? Bingung, Bu. Oh, masih bingung. Ya. Ayo dipecahkan dengan Mbak Agnes, Mbak Amel, sama Mbak Sindika. Ya, betul. Gantian ya, Mbak Agnes. Sudah ya? Kelompok 3 sudah? Ya sudah. Bu Lili pingin untuk yang tampil ke depan kelompok 1. Ayo, silakan diwakili Mbak Dina. Tepuk tangan untuk Mbak Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari LKPD ini, yaitu apa yang kita amati dari video tersebut. Dari video tersebut dapat diamati bahwasannya komponen dibagi menjadi 2, yaitu komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik adalah suatu organisme makhluk hidup. Dibedakan lagi menjadi 3 golongan, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Kedua ada komponen abiotik, yaitu benda mati yang ada di permukaan bumi yang memberikan manfaat bagi kehidupan. Contohnya seperti cahaya matahari, sinar
cahaya matahari, tanah, air, batu, suhu, dan kelembapan. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dina. Apa kalau kelompok 3? Silahkan Mbak Ratna. Mbak Ratna apa Mbak Agnes yang mewakili? Oh Mbak Agnes. Silahkan Mbak Agnes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menyampaikan kesimpulan dari video yang diamati tadi. Komponen ekosistem dibagi menjadi 2, yaitu komponen abiotik, yaitu cahaya matahari, air, udara, suhu, angin, kelembapan, dan tanah. Komponen biotik, produsen, konsumen, dan pengurai. Komponen abiotik adalah segala bentuk benda mati yang ada di permukaan bumi serta memberikan manfaat dan juga pengaruh bagi kehidupan manusia dan makhluk-makhluk hidup yang lainnya. Komponen biotik adalah suatu komponen yang terdapat di dalam sebuah ekosistem dan berupa suatu organisme makhluk hidup. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4. Ayo perwakilan siapa? Mas Ardi. Ya, silakan Mas Ardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu apa kesimpulan dari video yang kita amati tadi. Yang pertama, komponen ekosistem dibagi menjadi 2, yaitu komponen biotik atau komponen hidup dan komponen abiotik atau komponen yang dibutuhkan makhluk hidup. Komponen biotik dibagi menjadi 3, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Untuk produsen adalah makhluk hidup yang bisa menghasilkan makanannya sendiri, sedangkan konsumen adalah makhluk hidup yang tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Pengurai merupakan zat yang mengurai kembali zat yang ada dalam makhluk hidup yang sudah mati. Untuk komponen abiotik, contohnya adalah cahaya matahari, udara, air, suhu, tanah, batu, kelembapan, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasannya luar biasa ya. Kita dengarkan lagi dari kelompok 2. Siapa? Mbak Nirma. Ayo Mbak Nirma. Silakan Mbak Nirma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjawab soal tadi, yaitu ekosistem adalah sistem yang melibatkan organisme hidup dengan lingkungannya. Komponen ekosistem ada 2, yaitu biotik adalah bagian dalam yang bersifat hidup, contoh manusia, hewan, dan tumbuhan. Peran biotik dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu produsen atau penghasil, konsumen atau makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri, dan pengurai adalah sebagai pengurai. Yang kedua adalah komponen abiotik adalah semua benda mati yang terdapat dalam suatu ekosistem, contohnya air, tanah, udara, suhu, dan lain-lain. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa hasil diskusi dari kelompoknya masing-masing, padahal videonya sama, tapi anak-anak menyimpulkannya beragam dan semuanya betul. Oke, kita koreksi bersama-sama ya. Ya, untuk yang kelompoknya Mbak Dina, silakan dijelaskan tadi apa yang dimaksud dengan komponen biotik. Komponen biotik adalah suatu organisme makhluk hidup. Ya, komponen biotik itu adalah komponen lingkungan hidup yang terdiri dari benda hidup. Apa saja?
Tadi di video hewan, terus tumbuhan. Untuk yang pertama kita bahas tentang yang produsen. Mbak Marsha, apa yang dimaksud dengan produsen? Produsen merupakan nama induk yang dapat membuat makanannya sendiri sehingga disebut sebagai autotrof. Ya, betul ya apa yang disampaikan Mbak Marsha? Yaitu produsen itu bisa membuat makanan sendiri atau disebut dengan autotrof. Contohnya apa Mbak Marsha? Ganggang, bakteri, dan tumbuhan hijau yang memanfaatkan sinar matahari atau energi kimia. Apa contohnya? Ganggang, bakteri, dan tumbuhan hijau yang memanfaatkan sinar matahari atau energi kimia untuk membentuk makanan. Semua tumbuhan hijau termasuk produsen karena menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Oke, betul. Betul ya, untuk yang karena dia produsen berarti dia bisa membuat makanannya sendiri. Ayo, masih ingat proses fotosintesis yang kemarin, pertemuan yang kemarin kita akan membahas tentang komponen unsur penyusun makhluk hidup. Ayo, silahkan maju ke depan proses fotosintesis. Mbak Sera. Terima kasih Mbak Sera. Yaitu proses fotosintesis itu dimulai dari karbon dioksida ditambah dengan air dengan bantuan apa? Sinar matahari. Tempatnya di mana? Klorofil. Hasilnya apa? Glukosa dan oksigen. Berarti masih ingat ya. Yang kedua, contoh dari yang produsen itu Mbak Hani. Contohnya, tadi kan disebutkan Mbak Marsha, tumbuhan. Yang kedua, contohnya bisa disebutkan Mbak Hani, silakan berdiri. Contohnya yaitu fitoplankton. Apa yang dimaksud dengan fitoplankton, Mbak Hani? Itu tumbuhan yang mampu membuat makanannya sendiri dalam jumlah yang banyak sehingga dapat menjadi sumber makanan bagi hewan-hewan di perairan air tawar maupun air asin. Hebat Mbak Hani. Selain fitoplankton, coba satu lagi. Dua Mbak Hani. Disebutkan selain fitoplankton contoh dari komponen biotik. Anggota tumbuhan protista di dalam air yang memiliki bentuk sangat kecil dan hidup secara melayang-layang atau dapat disebut juga dengan produsen perairan. Betul. Satu lagi Mbak Hani, apa contohnya? Alga, yaitu organisme autotrof yang dianggap tidak mempunyai organ seperti tumbuhan lainnya. Ya, terima kasih Mbak Hani. Berarti ciri umum untuk produsen itu tadi apa? Disimpulkan? Ya,
Autotrof atau disebut juga dengan dapat menghasilkan makanannya sendiri. Yang kedua, Mbak Sindika. Berdiri, Mbak. Yang kedua yaitu konsumen. Apa yang dimaksud dengan konsumen? Konsumen yaitu organisme heterotrof merupakan manusia, hewan, jamur, dan mikroba juga merupakan golongan konsumen karena masih bergantung pada makhluk hidup lain untuk pemenuhan kebutuhan akan makanan. Ya, terima kasih Mbak Sindika, betul ya. Untuk yang kedua itu adalah konsumen. Yang namanya konsumen berarti dia itu pemakai. Pemakai dari produsen. Berarti contohnya siapa? Hewan, terus manusia. Itu adalah contoh dari konsumen. Masih ingat konsumen itu dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi 3. Ayo Mbak Kurnia, apa saja? Pembagian dari Herbivora, omnivora, dan karnivora. Ada herbivora, karnivora, dan omnivora. Ya, disebutkan apa yang dimaksud dengan herbivora, karnivora, dan omnivora. Herbivora pemakan serangga, karnivora pemakan daging, omnivora pemakan segala. Iya, terima kasih. Contohnya sekalian, lupa Mbak Kurnia, contohnya. Herbivora namanya sapi, karnivora kucing, terus omnivora ayam. Manusia. Betul ya? Sudah tahu ya kelompok 4 pembagian dari konsumen. Jadi ada berapa? 3. Ada 3. Yang pertama? Herbivora. Ya, atau dijelaskan, herbivora adalah pemakan tumbuhan. Contohnya? Sapi, kambing, kuda. Terus yang kedua adalah karnivora. Ingat, kalau kar itu berarti dia memiliki cakar. Nah, berarti dia pemakan daging. Contohnya adalah harimau, buaya, komodo. Singa, betul. Yang terakhir adalah omnivora. Omnivora itu adalah pemakan segala. Contohnya adalah manusia. Yang terakhir tadi ada produsen, ada konsumen, sekarang ada yang namanya dekomposer. Mbak Amel, apa yang dimaksud dengan dekomposer? Dekomposer adalah organisme yang mempunyai fungsi untuk menguraikan sampah atau sisa-sisa makanan dari makhluk hidup yang telah mati. Ya, dekomposer itu adalah dia menguraikan sisa sampah yang telah mati. Contohnya apa Mbak Amel? Contohnya yaitu bakteri dan jamur. Ya, terima kasih Mbak Amel. Contohnya adalah bakteri dan jamur. Ini biasanya sering terlupa, yaitu detrivor. Nah, detrivora adalah jenis organisme yang memakan partikel-partikel organik. Ya, dia itu memakan partikel-partikel organik yang telah lapuk. Contohnya apa biasanya? Contohnya apa? Siput, cacing, tripang. Pernah dicubit atau itu keluing? Hah? Kaki seribu ya, kaki seribu, bahaya sekali itu. Katanya kalau tidak, dia tidak akan melepaskan, jadi akan mencekram terus. Jadi harus nah nih apa? Enggak. Oh pernah
Oh, enggak. Jangan sampai ya. Oh ya. Oh, cukup tahu saja. Ya sudah. Tadi sudah ya. Sudah paham. Komponen biotik tadi ada berapa? Ada 3. 1 produsen, pengurai, dekomposer. Yang keempat detritor. Sekarang untuk yang komponen abiotik. Apa yang dimaksud dengan komponen abiotik, Mbak Himalia? Diri. Kemudian abiotik atau benda tak mempunyai peranan dan fungsi penting dalam membentukkan serta keseimbangan ekosistem. Ya, kalau biotik tadi kaitannya dengan hidup. Sekarang kalau abiotik itu tidak hidup. Yang pertama, Mbak Salsabila. Yang pertama adalah air. Air adalah salah satu komponen vital yang paling dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup. Manusia sendiri mempunyai kurang lebih 90% kandungan air di dalam tubuhnya. Fungsi air adalah sebagai pelindung serta menghasilkan energi dalam makhluk. Ya, terima kasih Mbak Salsa. Yang pertama itu adalah air. Berarti di dalam tubuh manusia itu harus ada sekitar 70% ya. Yang kedua Mbak Ratna. Kedua yaitu cahaya matahari. Cahaya matahari adalah salah satu komponen abiotik yang memiliki peran penting untuk membantu berlangsungnya proses fotosintesis pada tumbuhan. Selain itu, hampir semua makhluk hidup membutuhkan cahaya matahari karena mengandung vitamin yang diperlukan oleh tubuh. Ya, terima kasih. Yang ketiga Mbak Imama. Udara dan suhu udara. Udara adalah komponen abiotik yang menjadi kebutuhan primer dari seluruh organisme yang fungsinya untuk sistem pernapasan. Sedangkan karbon dioksida yaitu hasil dari respirasi makhluk hidup dan dihasilkan oleh manusia dan juga hewan. Ya, itu adalah komponen abiotik yang ketiga. Yang keempat, Bu Lili pingin Mbak Dila. Ya, Mbak Dila belum dari tadi. Keempat, angin. Angin adalah aliran udara yang berasal dari terjadinya rotasi bumi dan juga karena adanya perbedaan tekanan udara di sekitarnya. Ya, itu adalah angin. Yang kelima, Mas Ardi. Kelembapan adalah hasil dari konsentrasi uap air yang berada di udara. Kelembapan secara langsung dapat memberikan pengaruh kepada iklim dan secara tidak langsung punya pengaruh pada pertumbuhan makhluk hidup, khususnya bagi para tumbuhan. Ya, terima kasih Mas Ardi. Yang keenam, Mas Yoga. Enggak ngantuk Mas Yoga ya. Yang keenam adalah iklim. Iklim adalah sebuah kondisi atau keadaan hawa di wilayah tertentu dalam banyak waktu yang lama. Iklim dapat berbagai akibat interaksi dengan berbagai komponen abiotik lainnya seperti air, udara, suhu, dan kelembapan, cahaya matahari dan lainnya. Yang ketujuh yang belum, Mbak Agnes. Garam mineral. Garam mineral adalah senyawa yang berada di dalam tanah. Fungsi dari garam mineral yaitu untuk membantu proses metabolisme dan juga pertumbuhan dari suatu organisme. Ya, terima kasih. Yang ketujuh sekalian Mbak Agnes. 8 deh. Yang terakhir. Derajat keasaman atau pH. pH yakni ukuran tingkat asam atau basa pada suatu benda yang dapat diukur dengan menggunakan skala 0 sampai 4
Contohnya seperti nilai pH tanah yang sangat cocok untuk ditumbuhi tumbuhan, yaitu dengan nilai pH berkisar antara 5,8 hingga 7,2 pada pH. Yang baik juga dapat dipengaruhi oleh penggunaan pupuk, curah hujan, aktivitas akar tanaman, dan juga penggunaan mineral yang berada di dalam tanah. Ya, silahkan. Dari yang disampaikan tadi, LKPD tadi jika belum lengkap silahkan dilengkapi dulu ya. Berarti ada berapa komponen biotik? Biotik ada 4, abiotik ada 8. Oke, silahkan yang belum, silahkan dilengkapi LKPD-nya. Kelompok 1 sudah? Belum. Ya, silakan dilanjutkan. Dilengkapi.
Sudah semuanya? Apa Mbak Sera mau menambahkan? Oh iya, terlewat satu Mbak Sera. Mbak Sera, oh iya berdiri nggak apa-apa. Iya, kurang satu ya. Oh pinter Mbak Sera, hebat Mbak Sera. Yang terakhir ada topografi. Topografi adalah tata letak dari suatu tempat yang dilihat dari garis bujur dan garis bintang. Perbedaan pada topografi juga bisa menjadi pengaruh bagi kelembapan, tekanan udara, cahaya matahari, serta suhu udara di suatu tempat. Topografi juga dapat menggambarkan pendistribusian suatu organisme. Ya, terima kasih Mbak Sera sudah mengingatkan. Oke, jadi ditambahi ya. Yang terakhir adalah topografi. Silakan Mbak Ani ditambahi di LKPD-nya. Sudah Mbak Ani, bisa dikumpulkan LKPD-nya? Ya. Saya Belum, oh ya, ditunggu. Kelompok 1 sudah kok. Mbak Ratna sudah? Sudah. Makasih sayang. Oh ya, Mbak Ani. Kita tunggu kelompok 4 dulu ya. Oh sudah. Terima kasih. Kalau sudah, silakan dibuka Google Class-nya yang Bu Lili share di grup kalian. Sudah bisa masuk? Sudah bisa masuk? Bentar, oh ya. Magna sudah bisa masuk? Ya. Silakan dikerjakan di Google Class-nya. Nanti Bu Lili bisa cek. Oh, masih ada yang belum? Oh, terkendala jaringan? Ya, nggak apa-apa. Yang belum bisa gabung dengan temennya ya. Berarti di sini sudah ada 10 partisipan yang bisa masuk. Ya, sudah ada 10. Silakan dikerjakan.
Sudah belum? Belum. Langsung dikerjakan di situ ya? Bisa? Bisa. Belum Mbak Ani? Ya, dilanjutkan ya.
Sudah? Google Classroom-nya sudah selesai? Sudah ya? Kalau sudah, HP-nya dimasukkan ke tasnya masing-masing. Silakan membentuk formasi seperti awal tadi. Bangkunya dikembalikan seperti semula ya. Sudah ya? Google Classroom-nya sudah selesai. Nanti nilainya bisa dikirim. Bu Lili akan kirim ya. Ya. Untuk mengingat-ingat tadi, kita sudah belajar apa saja tadi? Komponen dan komponen ya. Komponen biotik dibagi menjadi berapa? 4. 1 produsen, contohnya adalah tumbuhan. Yang kedua konsumen, berdasarkan cara makannya konsumen tadi dibagi menjadi berapa? 3. 1 herbivora, omnivora. Yang ketiga produsen, konsumen, dan pengurai. Yang keempat adalah detrivora. Itu adalah komponen biotik. Sedangkan komponen abiotiknya Bu Lili kepingin 5 saja. Ayo, 1 air, mineral, cahaya matahari. Ini adalah pertemuan hari ini. Cukup sekian, yaitu kita sudah bisa mendeskripsikan, mengelompokkan, menganalisis dari komponen biotik dan abiotik. Untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang hierarki kehidupan. Oh betul, Mbak Ani tanya apa? Hierarki kehidupan. Nah, ada tingkatan-tingkatannya dari sel, individu, populasi, komunitas. Nah, jadi Mbak Ani nanti bisa browsing ya. Apa sih yang dimaksud dengan hierarki kehidupan?
Sudah, di sini ada pertanyaan? Tidak ya? Sudah paham semua? Kalau sudah, ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Sebelum mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana fi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih pertemuan hari ini. Semoga kita ketemu di pertemuan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.